Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul khalqi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama kalinya kita manjatkan puji syukur dan tadzakkur pada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diberi kesehatan jasmani dan rohani yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang luar biasa ini mari kita manfaatkan pula dengan melakukan suatu kebaikan. Hal yang terkecil bisa menjadi besar ketika itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang menjalankan suatu kebaikan walaupun itu sekecil dzarrah, maka kebaikan yang ia kerjakan akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang menjelekan suatu kejelekan atau keburukan sekecil dzarrah, maka setiap apa yang ia kerjakan walaupun kecilnya sekecil dzarrah juga ada balasannya. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan yang kamu kerjakan itu untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jelek, maka sungguh kejelekan yang kamu kerjakan itu juga akan kembali pada diri kamu sendiri. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua, sholawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita dan istiqomah kita membaca sholawat memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Para pemirsa rahimakumullah, bacaan sholawat satu kali kalau dibaca di luar puasa Ramadan yang penuh rahmat ini, maka akan diganti 10 kebaikan dan 10 keburukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan berkah 10 kebaikan pula. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membacakan sholawat 10 kali baginya. Para pemirsa rahimakumullah, apabila sholawat itu dibaca, diistiqomahkan di bulan yang penuh berkah, mungkin tidak hanya 10 kebaikan yang kita akan peroleh, 10 kejelekan yang akan dihapus, dan 10 keberkahan pula yang akan kita peroleh. Allah akan meningkatkan segala amal perbuatan kita jika kita benar-benar menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi asyrin amthaliha ila sab'i mi'atin bitin illa syiyam fa innahu li wa ana asifu. Setiap amal perbuatan baik akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kebaikan. Illa syiyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu untukku, wa ana asifu, dan aku akan memberikan pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun berada, tetaplah
menjalankan puasa di tahun ini dengan sebaik-baiknya, terkhusus bagi seluruh keluarga besar Universitas Darul Ulum Jombang. Mudah-mudahan kesempatan puasa tahun ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang baik. Kata as-saum as-siyam dalam bahasa Arab, tapi artinya imsakun, menahan diri. Menahan diri dari melakukan suatu kejelekan. Di tahun ini Allah menginginkan pada setiap hambanya untuk menjadi pribadi yang baik, menahan hawa nafsu, menjaga segala anggota tubuh agar tidak melakukan suatu kejelekan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan tingkatan puasa itu sangat berbeda antara as-shaumul umum, as-shaumul khusus, was-shaumul khususil khusus. I'lam annas-shauma salatu darajatun. Menjadi istimewa puasa karena ada tingkatannya. Yang pertama, awalan huwa as-shaumul umum, tsaniyan as-shaumul khusus, wa tsalisan shaumu khususil khusus. As-shaumul umum kaful batni wal farji an qada'is sahwat. Puasanya orang umum adalah puasanya yang hanya menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, dan juga menahan diri dari memenuhi syahwat, dan juga berusaha sekuat tenaga agar puasanya tidak rusak. Ini adalah puasanya orang awam. Totalitas yang paling utama untuk keluarga besar Undang. Setidaknya akal ini menjadi prioritas utama di tahun ini. Setidaknya keluarga besar Undang ini bisa memanfaatkan puasa tahun ini melalui tingkatan yang kedua, as-shaumil khusus. Puasanya orang-orang soleh. Orang-orang soleh berusaha sekuat tenaga, yaitu kafus sam'i wal basori wal lisani wal yaddi wal rijli wasairil jawarihi anil atam, yaitu berusaha sekuat tenaga dia puasa tidak hanya menahan dari lapar dan tidak minum, menahan dari tidak minum, tapi juga berusaha untuk menjaga anggota tubuh agar tidak melakukan suatu dosa, menjaga pendengaran agar tidak mendengar sesuatu yang jelek, menjaga lisan agar tidak berkata yang kotor atau menyakiti orang lain, menjaga tangan kita agar tangan kita ini tidak menjadikan orang lain sakit hati dengan pukulan yang keras, menjaga kaki kita agar tidak berjalan di tempat yang maksiat. Para pemirsa rahimakumullah, puasa menjadi istimewa dan luar biasa kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga tingkatan puasa adalah as-shaumu khususil khusus, puasanya orang khusus, yaitu puasanya orang-orang tingkatan para nabi, para korobin dan para tabiin. Ini adalah tingkatannya puasa yang mereka hanya hatinya ini mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kita juga bisa ikhtiar untuk pada tingkatan prioritas puasa yang ketiga. Para pemirsa rahimakumullah, puasa menjadi luar biasa karena ibadah puasa ini adalah rahasia antara seorang individu dengan Sang Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Perlu diingat bahwasanya yang tahu hari ini kamu puasa atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan si A, si B, si C atau si Z. Rahasia yang paling utama karena puasa ini tidak nampak. Ibadah yang lain bisa kita lihat dengan cara panca indera kita. Sholat nampak, puasa, haji nampak, umroh nampak, tapi puasa menjadi rahasia karena antara pribadi seorang yang menjalankan dan juga Sang Khalik. Dan ini menjadi luar biasa kalau setiap hamba bisa memanfaatkan tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk berusaha sekuat tenaga menahan diri dari segala apa saja yang menjadi merusak atau puasa, maka prioritas utama dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, lihat Al-Quran surat At-Tolak
ayat 2 sampai 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. 3 yaitu yang akan didapat bagi orang-orang yang bertakwa. 1, Allah akan meniadakan segala urusannya dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Yang terakhir, barang siapa wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, wa yu'dim lahu ajra, dan Allah akan memberikan pahala yang besar baginya. Para pemirsa dan juga keluarga besar Universitas Darul Ulum Jombang, mudah-mudahan tahun ini kita bisa memanfaatkan puasa, momentum tahun puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang baik, karena sekecil apapun kebaikan yang kamu kerjakan maka Allah juga akan membalasnya. Dan ingat pula, sekecil apapun kejelekan atau keburukan yang kamu kerjakan juga ada balasannya. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka berusahalah sekuat tenaga kita menjadi pribadi yang baik, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang dekat dengan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini kita bisa menjalankannya secara imanan wahtisaban. Introspeksi diri, 17 hari sudah lewat, apakah kita sudah bisa memanfaatkan puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya, 17 hari yang sudah kita lewati dengan sebaik-baiknya, atau malah kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kesempatan, mari kita kembali kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak ibadah, memperbanyak memberikan orang-orang yang tidak mampu, agar kita bisa menjadi prioritas utama yang dirindukan oleh Allah, yakni bisa menjadi pribadi yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya nasihatkan ini dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan tahun ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.